Bapa di surga, kami datang, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Mata kami tidak bisa melihat banyak hal, apalagi sesuatu yang di depan kami yang belum terlihat. Tetapi kami tahu kami memiliki Allah, penguasa masa depan, pencipta dimensi waktu yang maha hadir. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau di dalam kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, memasuki tahun 2024 ini. Bapa di surga, tolong setiap kami, supaya kami boleh ditenangkan hatinya, diberikan telinga seorang murid. Sehingga firman Tuhan bukan hanya kami pahami secara intelektual, tapi firman Tuhan sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh menjadi bagian hidup kami yang kami lakukan di dalam hidup ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini yang penuh dengan segala keterbatasan. Pakailah dia sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan penyampaian firman ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih untuk undangan menyampaikan firman di tempat ini. Saya melayani gereja kecil yang bernama Gereja Isa Al-Masih El Shaddai Family Harvest. 2 tahun yang lalu kami bernaung di bawah Gereja Isa Al-Masih El Shaddai Amerika yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Agus Dodi Widiatmaja. Setelah selama 15 tahun itu menjadi gereja mandiri. Nah, saudara sekalian, saya senang sekali berada di antara kita. Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini dilandaskan dari Perjanjian Lama, dari beberapa bagian yang saya akan bacakan bagi saudara, yaitu dari Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6, kemudian 14 sampai 17 dan dilanjutkan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka ke sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, masuknya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 4 ini akan menjadi tekanan penyampaian firman pada sore hari ini. Ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di tempat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Perlu waktu karena kira-kira ada 600 sampai 2 juta orang Israel pada waktu itu.
Kemudian pasal 4. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Yang kita akan renungkan diberi tema jalan yang belum dilewati, beberapa pelajaran rohani. Saudara sekalian, kita baru menapak masuk hari yang ke-21 di tahun 2024. Jadi saya asumsikan kita masih baru menapak memasuki rimba raya tahun 2024 ini. Benar bukan? Ya, kalau sudah Januari ya sudah lewat gitu saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian, ketika kita itu menghadapi jalan yang belum kita pernah lewati, waktu saya memikirkan ini paling tidak ada 2 reaksi kita. Yang pertama, jalan yang tidak bisa dilewati, belum pernah kita lewati itu, yang pertama menimbulkan tanda tanya kepada kita, iya kan? Karena kita tidak tahu apa yang ada di jalan itu. Kita tidak tahu, kita bertanya-tanya. Kita menerka-nerka. Karena kita adalah orang yang 1 menit ke depan saja tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, responnya adalah kemungkinan kita menjadi was-was, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Apa saja sih yang akan menghadang saya di jalan yang belum pernah saya lewati itu. Saudara sekalian, tahun 99, ya 2000 something ya, sudah 20 tahun lebih yang lalu, itu saya dipanggil untuk menjadi seorang gembala di Fresno. Saya tinggal menyelesaikan studi saya itu di St. Paul, Minnesota. Dan saya adalah seorang yang tidak menikmati setir mobil. Waktu dulu di Bandung, saya punya sense of direction itu sangat poor, sangat jelek. Antar istri saya ke pasar aja itu balik kelewatan saudara sekalian. Istri saya teriak, itu loh pasarnya. Oh iya, nah, di Bandung saudara yang dari Bandung tahu kan, kalau sudah lewat gitu nggak bisa, U-turn nggak bisa, jalannya kecil-kecil harus putar begitu saudara sekalian ya. Dan 8 tahun di Minnesota itu saya jarang keluar kota. Istri saya selalu protes karena dia nggak bisa setir, ngandalin saya. Kok nggak keluar kota ya? Saya nggak menikmati setir gitu. Nah, setelah saya dipanggil ke Fresno dan harus melakukan perjalanan darat dengan mobil, saudara sekalian, 5 hari 4 malam. Karena saya ada 2 anak kecil, perempuan umur 11 dan 9, dan yang paling kecil baru 2 bulan, saudara sekalian. Nah, mau berangkat, van saya itu AC-nya ngadat, bayangkan. Jadi ini jalan ini saya nggak tahu gimana, tapi dengan berdoa, mengandalkan Tuhan, saya berangkat. Keluar dari apa itu namanya, highway saudara sekalian. Setengah jam, 3/4 jam, kemudian saya lihat tanda, welcome to Minneapolis saudara sekalian. Rupanya saya salah ngambil
eksis, saudara sekalian. Karena apa? Iya, sejak itu setelah bisa kemudian eksis yang benar, was-was ini apa ini yang akan terjadi ini ya. Karena jalannya itu begitu panjang. Dari Minnesota, Iowa, Nebraska, kemudian ya oleh pertolongan Tuhan bisa. Karena apa? Saya nggak tahu jalannya yang akan saya lalui. Kemudian jalan yang belum pernah kita lalui membuat kita itu ketakutan. Ini kisah. Waktu saya studi di Dubuque, baru pertama kali datang itu kuliah di Dubuque, kota kecil di Iowa. Ngomongnya aja teman-teman saya bingung. Dubuque, segala macam saudara sekalian. Nah, awal-awal kuliah baru datang dari Indonesia diajak oleh teman sekelas namanya Ron. Untuk makan malam. Jadi sore-sore diantar saya, dia jemput naik mobilnya, saya tidak punya mobil, saudara sekalian kemana-mana jalan kaki. Kemudian sore-sore sampai, dia itu rupanya nyewa kamar di lantai ketiga sebuah gedung. Nah waktu masuk gedung itu saya sudah curiga, gedung apa ini, iya kan? Nah makan, enak menikmati makanan, habis itu selesai, hai say goodbye, gak diantar saudara sekalian. Bye Robi, saya suruh turun, saya turun. Dari lantai ketiga itu, nggak ada elevator ya saudara sekalian. Turun, remang-remang lampunya. Karena pada waktu itu sudah malam saudara sekalian. Rupanya saya baru tahu itu adalah rumah yang dipakai untuk membalsem orang mati saudara sekalian. Lorongnya panjang, lampunya remang-remang saudara sekalian. Walaupun saya ini sudah hamba Tuhan, sudah sekolah teologi ya saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sebut berkali-kali saudara sekalian, saya ketakutan, tidak tahu. Itu beberapa kali salah masuk, karena itu untuk pertama kalinya. Sampai di luar, puji Tuhan, sekarang harus jalan ke rumah saya, yang cukup jauh, jalan kaki saudara sekalian, sampai kira-kira jam 9, setengah 10-an baru sampai rumah. Itulah jalan yang belum atau tidak pernah kita lewati, menjadi satu misteri, satu tantangan, membuat kita was-was tidak tahu, teka-teki untuk memasukinya saudara sekalian. Nah saudara sekalian kembali kepada nats kita. Pada waktu itu bangsa Israel sudah berada di depan sungai Yordan. Di depan, di seberangnya adalah tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan mereka sudah berhadapan muka. Tapi itu wilayah yang belum pernah dirambah oleh mereka, bukan? Ini generasi baru, karena generasi yang lama. Karena dulu di padang belantara Gon Gusmos menggerutu terus saudara sekalian. Dihukum Tuhan kan, ngelibet di padang belantara yang sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu yang cepat menjadi ngelibet. Berputar-putar selama berapa? 40 tahun. Dipimpin oleh siapa? Yosua. Dan kalau saudara melihat, Yosua ketika memulai mau masuk itu juga suasananya enggak enak. Karena kalau saudara lihat nanti, saudara sekalian, di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati. Bangsa Israel tidak lagi memiliki a towering figure seperti Musa yang selama puluhan tahun mendampingi, memimpin, menuntun mereka. Yosua itu bujangnya Musa. Selama Musa ada, dia berada di bawah bayang-bayang Musa. The towering figure sudah berlalu. Ini Yosua adalah orang yang tertinggi. Pimpinan untuk memasuki satu wilayah yang belum pernah dijalani itu. Saudara sekalian, bayangkan bagaimana perasaan Yosua pada waktu itu untuk merambah memasuki jalan-jalan yang belum dia ketahui bersama dengan bangsa Israel. Dia seorang diri karena dia adalah sekarang pemimpin tertingginya. Nah saudara sekalian, dari bagian ini kita saudara sekalian akan belajar beberapa pelajaran rohani. Ketika kita mau memulai
atau sudah memulai masuk tahun 2024 ini. Saudara sekalian, saya tadi katakan ayat emas kita adalah Yosua 3 ayat 4 yang berbunyi, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, saudara sekalian, dari bagian yang kita baca tadi, saya akan mengajak kita semua belajar 3 prinsip, 3 pelajaran rohani. Bagaimana ketika kita melewati jalan di depan kita yang belum kita pernah lewati. Mungkin ini bukan jalan secara fisik, ya kan? Bukan jalan ke San Diego atau ke San Francisco yang mungkin saudara, atau ke LV yang sudah berkali-kali mungkin saudara lalui. Tapi ini jalan-jalan kehidupan di depan kita. Yang kita itu tidak bisa tahu apa yang terjadi karena kita adalah insan yang dibatasi dimensi waktu. Kita tidak seperti Tuhan. Jadi saya mengajak kita untuk merenungkan 3 prinsip pelajaran rohani di dalam melewati jalan yang belum pernah dilewati ini. Dari kisah Yosua dan bangsa Israel bersiap dan memasuki tanah Kanaan menyeberangi sungai Yordan ini. Yang pertama, saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa kita perlu melangkah dengan iman. Di dalam prinsip Alkitab itu ada yang disebut the law of first step, hukum langkah pertama. Apa itu? Artinya Allah itu menunggu untuk bertindak sampai kita mulai melangkah dengan iman. Ada perkecualiannya, tapi itulah pola kerja Allah. Saudara sekalian, sebelum bangsa Israel yang diwakili oleh para imam Lewi yang memikul tabut perjanjian itu menjejakkan kaki, melakukan langkah pertama memasuki sungai Yordan, maka aliran sungai Yordan itu tidak pernah tersibak, bukan? Dalam cerita dikatakan ketika mereka melangkah, air sungai itu tersibak. Tapi saudara sekalian perhatikan, sungai Yordan pada waktu itu kondisinya bagaimana? Di dalam kondisi biasa saudara sekalian, sungai Yordan itu lebarnya dari tempat di Gilgal yang diseberangi oleh bangsa Israel itu hanya kira-kira 100 feet. 100 feet itu berapa? 30 meter lebarnya. Tidak terlalu lebar. Dan dalamnya kira-kira cuma 3-6 feet. Tetapi kalau kita tadi baca di dalam Yosua 4 ayat 15 saudara sekalian. Dikatakan mereka tiba di sana pada musim menuai atau pada musim semi. Nah pada musim itu saudara sekalian, sungai Yordan itu airnya meluap. Karena dari atas puncak gunung itu es-es itu apa? Meleleh. Kemudian mengalir turun. Membuat sungai Yordan ini saudara sekalian yang biasanya cuma 30 meter lebarnya itu menjadi 100 meteran lebih. Dan dalamnya itu bisa sampai 50 meter. Dan airnya deras sekali. Karena air dari es yang meleleh itu turun dari atas gunung. Dan kita tahu itu air bukan air hangat. Bukan di jacuzzi kita yang punya jacuzzi kan. Kan di semburnya itu kan semburnya air hangat, betul apa enggak yang punya? Enggak mungkin air es yang keluar itu. Tapi ini sungai Yordan ini airnya air es dingin sekali. Jadi itu suatu tantangan. Nah para imam ini disuruh di depan untuk masuk melangkah menjajakkan kakinya di sungai Yordan itu. Bayangkan saudara sekalian. Apa jadinya kalau mereka kemudian begini saudara sekalian ya. Muter balik. Mereka mau melangkah lihat gini ini sungai. Begitu deras, begitu airnya meluap. Gimana saya melangkahkan kaki di sungai semacam ini. Bisa-bisa tenggelam. Tapi mereka tetap melakukannya. Benar apa enggak? Mereka melangkah dengan iman. Saudara sekalian, itulah penting sekali. Mereka melangkah pertama dengan iman. Lao Tzu
filsuf Cina kuno itu pernah bilang perjalanan 1000 li harus dimulai dengan satu langkah pertama. Betul apa enggak? Tanpa ada langkah pertama tidak mungkin bisa ada tujuan yang dicapai. Firman Tuhan berkata, bukankah telah kufirmankan kepadamu, Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua dan bangsa Israel telah diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan mereka mengimaninya. Saudara sekalian, rupanya konsep Immanuel itu telah ada 1400 sebelum Kristus. Tuhan itu adalah Allah yang menyertai, tidak kelihatan oleh mata, tetapi dia tetap Immanuel. Immanuel itu jangan kemudian dipahami waktu menjelang Natal. Banyak orang Kristen begitu kan, Immanuel menjelang Natal. Tapi Tuhan itu Immanuel sepanjang hidup kita, kapan saja, benar tidak? Dia memang tidak kelihatan, tapi dia ada di sekitar kita. Dia menyertai kita. Dia aktif terlibat di dalam segala nitty-gritty kehidupan kita. Jangan lupa. Dan ketika kita mengingat Tuhan yang semacam ini, saudara sekalian, maka apa? Kita bisa melakukan langkah iman. Melangkah memasuki tahun 2024 ini mungkin membuat kita was-was, kebingungan, ketakutan, apa yang akan terjadi di dalamnya? Apakah aku akan mengalami kegagalan? Apakah ada bahaya-bahaya? Bagaimana dengan bisnisku? Menurut penanggalan Tionghoa, nanti tahun baru ini adalah tahun baru, tahun apa saudara sekalian? Tahun naga. Wah, saya ini naga juga. Kemudian saya lihat, saya tidak pernah percaya show dan lain sebagainya. Tapi saya iseng-iseng, tahu naga, saya lihat, naganya naga kayu, sama kayunya. Kemudian saya lihat, menurut ramalan, tahun naga kayu ini bagi sang naga kayu, itu memberikan hal-hal yang positif di depan. Iya, itu menurut ramalan saudara sekalian ya. Tapi banyak orang yang ketakutan, tahun depan itu masih gelap, merasa was-was. Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana untuk melangkah, memasuki jalan yang belum dilalui. Kita harus punya iman. Kita tetap harus melakukan langkah pertama, sudah masuk 21 hari. Tetap lanjutkan itu, dengan apa? Dengan tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan memang tidak kelihatan saudara sekalian. Karena mata kita tidak mampu mencandra Tuhan. Tetapi dia adalah Allah yang ada di mana-mana. Ingat peristiwa 2 murid yang putus asa pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Ya kan? Mereka ngobrol begitu kan. Tahu-tahu Tuhan Yesus muncul kan. Di samping mereka. Kemudian nimbrung. Saya mau tanya, sebelum Tuhan Yesus muncul itu, Tuhan Yesus itu sudah ada bersama-sama mereka apa enggak? Sudah? Iya, sudah ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus bisa lihat mereka. Tuhan Yesus tahu mereka membicarakan hal-hal yang membuat hati mereka itu putus asa. Guru sudah mati, tidak ada lagi masa depan, pulang aja kita ke desa kita. Mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus bisa melihat mereka. Ketika Tuhan Yesus mau berkehendak untuk menampakkan diri, Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan dari penampakan itu mereka dikuatkan. Mereka dibangun kembali imannya. Dan dikatakan sesudah Tuhan Yesus lenyap, mereka kembali lagi kemana? Ke Yerusalem. Mereka mampu melakukan perjalanan, memasuki masa depan dengan kepastian. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus dan beriman kepadanya dan kemudian maju. Saudara sekalian, life must go on. Hidup kita tidak bisa mundur. Perjalanan hidup kita itu maju. Dan kita harus melangkah memasuki jalan-jalan yang belum kita lewati itu dengan iman. Itu yang pertama saudara sekalian, pelajaran rohani yang kita bisa tarik. Kemudian yang kedua dari kisah Yosua yang akan menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan itu
Apa pelajaran rohani yang kedua? Saudara sekalian, yang kedua adalah kita mesti berfokus kepada Tuhan. Perhatikan di dalam kisah tadi, bangsa Israel di bawah Yosua itu harus tetap memperhatikan tabut yang dipikul beberapa imam tadi. Dan mengikutinya, memasuki sungai Yordan dan memasuki jalan-jalan di mana tabut itu dipikul dan berjalan. Saudara sekalian, artinya apa? Ini artinya mereka, bangsa itu, ini artinya orang percaya harus berfokus kepada tabut. Dan tabut ini bukan jimat. Tabut ini bukan benda bertuah. Tapi tabut ini apa, saudara sekalian? Simbol dari apa? Kehadiran Tuhan, kehadiran Yahweh. Jadi mereka harus selalu berfokus kepada Tuhan di dalam menjalani, memasuki, menyeberangi dan memasuki tanah perjanjian itu. Saudara, kita pun sedang menjalani, memasuki hari-hari yang belum kita lewati di tahun 2024 ini. Dan kita perlu berfokus kepada Tuhan di dalam menjalani jalan yang belum kita ini, Tuhan. Saudara sekalian, ini penting sekali. Di dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dialah gunung batuku, aku tidak akan goyah. Artinya pemazmur ini memfokuskan imannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang adalah the Almighty Lord. Kepada Tuhan yang adalah El Sali, the Lord of my strength. My rock, my strength. Ketika kita, saudara sekalian, berfokus kepada Tuhan yang semacam ini, kita akan dimampukan untuk dengan confident, bukan dengan diri sendiri, tapi kepada Tuhan, untuk memasuki hari-hari di mana di dalamnya mungkin ada hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Mungkin di tahun yang baru ini, saudara akan mengalami tantangan di dalam bisnis saudara, di dalam kerja saudara. Mungkin ada hal-hal yang terjadi di dalam keluarga yang tidak saudara pikirkan. Itu semua bisa terjadi. Tetapi ketika kita beriman, ketika kita berfokus kepada Tuhan, Sang Immanuel itu tidak akan membiarkan kita. Sang Immanuel itu akan memimpin dan tidak cukup memimpin. Kalau memimpin itu berjalan di depan, iya kan? Memimpin. Tapi dia juga memimpin dan menuntun kita. Kalau menuntun itu bedanya apa dengan memimpin, saudara sekalian? Memimpin itu di depan dia jalan, kita ngikutin. Tapi kalau menuntun apa? Megang tangan kita, bukan? Anak kecil itu paling suka kalau dituntun. Dia merasa aman sekali. Bayangkan ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang semacam itu. Dia tidak hanya memimpin berjalan di depan, kita mengikuti dia. Tapi dia menuntun kita. Dia memegang tangan kita. Dia amat peduli dengan kehidupan kita. Saudara sekalian, tabut Tuhan, kalau sebelum itu hanya diam statis, melambangkan kehadiran Tuhan. Tapi sekarang kita melihat bahwa kehadiran Tuhan tidak statis. Tuhan tidak cuma diam. Tuhan itu memimpin. Tuhan itu berjalan di depan. Tuhan itu dinamis. Dan Tuhan yang tahu masa depan adalah Tuhan yang tahu arah. Tuhan yang akan bisa membawa kita kepada tujuan untuk masing-masing kita. Tailor made. Untuk saya, untuk Ibu Shirley, untuk Pak Andi, untuk Pak Paul, berbeda-beda. Tetapi itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Dan dikatakan mereka harus menjaga jarak dengan tabut itu sejauh 2000 hasta. Itu kira-kira 1 kilometer, saudara sekalian. Supaya apa? Supaya tetap bisa berfokus kepada tabut itu. Saudara, ini penting sekali untuk kita menjalani, memasuki tahun 2024 ini sebagai orang percaya. Supaya kita tidak berbeda, supaya kita ada bedanya dengan orang dunia. Mereka juga menjalani, memasuki jalan-jalan yang belum mereka tempuh.
Dan mereka mengusahakan segala sesuatu untuk bisa tahu bagaimana jalan itu menjadi jalan yang baik untuk mereka. Pergi ke peramal, lihat ramalan dan lain sebagainya, bukan? Tapi kita memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan waktu. Allah yang merancang yang terbaik untuk setiap kita. Mazmur 141 ayat 8 berkata, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Kemana mata saudara berfokus? Memasuki tahun 2024 ini. Kita itu manusia gampang tertarik, macam anak kecil. Kalau masuk toko, anak kecil itu gampang tertarik, ya kan? Ke kanan ke ada coklat, mami belikan coklat, ke kiri atau mainan, mami mainan. Maminya juga saudara sekalian. Belanjaannya itu istri saya itu sudah dicatat. Mau belanja apa? Udah ada catatannya. Tapi kalau masuk ke supermarket, rutenya selalu sama. Dari ke kanan muter saudara sekalian. Kemudian tangannya bisa mengambil apa-apa yang tidak ada di dalam catatan, kita gampang kayak begitu. Makanya kita perlu berfokus kepada Tuhan. Supaya di dalam menjalani hidup ini itu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pimpinan Tuhan itu yang kita ikuti. Bukan apa menjadi kemauan kita. Bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Mari kita mengevaluasi. Menjalani tahun 2004 sampai tahun 2021 ini apakah aku sudah terdistraksi dengan hal yang lain? Apakah aku masih memprioritaskan Tuhan? Paling tidak setiap minggu aku merindukan untuk berbakti kepada Tuhan di rumah Tuhan. Apakah aku setiap hari menyempatkan diri untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Bukan hanya untuk aku, tapi berdoa untuk jemaat. Berdoa untuk jemaat yang sakit. Berdoa untuk teman-teman yang mengalami pergumulan. Berdoa untuk pelayanan Tuhan. Tadi mendoakan pelayanan Pak Edi di Batam, satu hal yang luar biasa. Saudara sekalian, itu yang kedua, berfokus kepada. Setelah beriman, berfokus kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Di dalam memasuki jalan yang belum kita pernah lalui, kita perlu untuk berjalan mengikuti Tuhan. Bangsa Israel bukan hanya harus punya iman berfokus kepada tabut Allah, tapi harus berjalan mengikuti tabut itu. Saya mau tanya, kata mengikuti itu artinya apa saudara sekalian? Mengikuti adalah berjalan di belakang seseorang. Benar apa enggak? Tidak boleh di sampingnya. Tidak boleh di depan dia. Kurang ajar itu. Itu mau mimpin Tuhan. Mau dikte Tuhan. Berapa banyak dari kita yang kayak gitu. Tapi harus di belakang tabut. Artinya apa? Kita harus mengikuti tabut. Tabut jalan menyamping, kita ikut di belakangnya. Tabut berhenti, kita berhenti. Tabut ke kiri, kita ke kiri. Itu artinya mengikuti. Dan itu juga artinya apa? Kalau saudara mengikuti semacam itu, saudara trust dan mengandalkan Tuhan. Betul apa enggak? Kalau orang menyimpang dari jalan, ya kan? Turn aside. Turn aside itu artinya menyimpang dari jalan. Tidak mengikuti Tuhan. Itu apa artinya? Artinya saudara mengambil jalan sendiri. Benar apa enggak? Kalau sudah menyimpang kan ngambil jalan, ini jalanku. Padahal Tuhan mau jalan yang itu. Iya kan? Artinya apa? Tidak taat. Betul apa enggak? Tuhan mau ini jalannya kok kamu kok menyimpang. Enggak taat. Bukan hanya enggak taat itu. Itu memberontak. Iya kan? Kayak anak kecil, ke sini loh, ke sana. Bukan hanya enggak taat itu, ngelawan orang tua itu. Iya kan? Itu saudara sekalian. Jadi berjalan di belakang Tuhan itu menunjukkan apa? Aku mau taat. Aku mau mengandalkan Engkau ya Tuhan, memasuki jalan-jalan yang belum aku lalui di depan hidupku. Saudara sekalian, 40 tahun bangsa Israel selalu mengikuti pimpinan tiang awan dan tiang api. Tapi begitu mereka melangkahkan kaki memasuki sungai Yordan,
Tiang awan dan tiang api tidak ada lagi. Yang adalah tabut perjanjian yang harus mereka ikuti karena itu simbol pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara sekalian, di dalam hidup kita memiliki Kristus, kita memiliki Roh Kudus yang harus selalu kita ikuti pimpinannya di dalam kehidupan kita. Kita memiliki firman Tuhan yang bisa menjadi penuntun yang selalu harus kita ikuti. Ada beberapa ayat yang mau saya bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menemukan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan itu bukan cuma memimpin yang perlu kita ikuti. Tapi dia bilang, aku nyertai engkau. Aku ini Allahmu. Aku meneguhkan engkau, menolong engkau, memegang engkau. Jadi semua perangkat itu sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Jadi ikuti Tuhan. Andalkan Tuhan. Taat kepada Tuhan memasuki tahun 2024 ini. Saudara sekalian, kalau demikian tidak akan ada lagi halangan dan rintangan. Hoki terus aku, belum tentu. Iya kan? Ada lagu yang berkatakan Tuhan tidak selalu memberikan jalan yang lurus dan pelangi, betul apa enggak ya? Tetapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi semua itu. Matius 28, 19-20 dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku menyertai kamu, bukan sehari 2 hari, tapi sampai akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki poin yang tidak complicated. Di dalam merambah memasuki jalan-jalan yang belum kita pernah lalui, kita perlu beriman, berfokus, dan kemudian mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, maka apa yang terjadi pada Yosua dan bangsa Israel akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya pada hari yang ke-21 di bulan Januari ini? Mungkin 21 hari ini telah kita lewati dengan berbagai macam pengalamannya. Mungkin kita telah mengalami hal-hal yang kurang enak. Tetapi mari kita mengorientasikan diri kembali. Kita mengingat firman Tuhan dan kita mulai beriman kepada Dia, mulai berfokus kepada Dia dan mengikuti Dia. Dengan demikian, apa yang difirmankan Tuhan kepada maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu akan menjadi realita di dalam kehidupan kita. Bukan karena jalan-jalannya itu mulus tanpa halangan dan tantangan. Tapi ketika Tuhan bersama dengan kita akan dimampukan untuk mengatasi semuanya itu. Untuk sampai kepada apa yang direncanakannya untuk masing-masing kita. Untuk masing-masing keluarga kita. Untuk gereja kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Karena kami memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Yang setelah menciptakan pekerjaan tangannya, tidak pernah meninggalkannya. Tapi dengan setia memeliharanya. Juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Kristus Yesus. Dan sebagai anak-anak-Mu kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu untuk hidup dalam diri kami. Engkau telah memberikan firman-Mu untuk mendampingi kami. Oleh sebab itu Tuhan, menapak memasuki hari-hari yang belum kami pernah lewati di tahun 2024 ini. Kami bisa hidup sebagai orang-orang beriman, anak-anak Tuhan. Dan bukan sebagai orang-orang dunia. Kami hidup dan menapak
dengan beriman, dengan berfokus, dengan mengikuti Tuhan. Dan kami percaya inilah yang menjadi kunci kesuksesan kami. Kesuksesan bukan oleh karena yang ditawarkan dunia, tetapi kesuksesan karena Tuhanlah yang memberikan ini melalui firman-Mu. Berkati Tuhan jemaat di tempat ini, pribadi, keluarga, dan secara gereja, supaya mereka boleh memahami dan melakukan firman Tuhan ini, termasuk hamba-Mu ini yang menyampaikannya. Segala hormat dan puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.